Gimana Ki? Tadi di TVRI ya? Iya, tadi apa namanya eh, program Serambi Islami. Saya jadi narasumber, jadi pemateri lah. Yang diasuh oleh Kiai Auza'i Mahfuz itu mengkaji kitab Sahih Bukhari. Tapi tema hari ini memang tentang haji. Haji ya? Ya, kebetulan kan sekarang udah mulai nih musim haji. Jamaah haji udah mulai jalan berangkat nih. Kloter pertama ya? Sudah. Tadi juga di berita saya lihat udah ada berangkatan dari embarkasi seluruh Indonesia udah berangkat. Karena memang haji itu bergelombang berangkatnya. Kalau mengacu jumlah umat Islam 236 juta, maka kita punya jamaah haji itu 236.000. Pun kalau ada tambahan 10.000 dari pemerintah Saudi itu 246. Ya, itu jatah jamaah haji reguler. Nah, kalau yang plus ada lagi nanti jatahnya. Semua ini kan perlu manajemen, perlu penataan. Yang jelas tidak mungkin serentak berangkat. Kalau dari tahun sebelumnya, tahun ini ada kenaikan nih? Kalau jumlah kenaikan apa nih? Kenaikan jumlah. Jumlah jamaahnya saya kira ya karena jumlah penduduk nambah ya nambah. Semoga juga naik layanan. Kalau biaya juga naik karena kan sudah beberapa tahun itu biaya haji itu sebetulnya kan di angka 90-an juta ya. Harusnya. Yang mana ada orang tinggal 1 bulan 40 hari di Saudi Arabia, hotelnya, pesawatnya, makannya, transportasinya dengan harga hanya yang dibayar jamaah tidak mungkin. Dulu jamaah hanya bayar sekitar 35-40 juta, sekarang sudah 50 juta. Karena mengambil separuh dari yang kurang 100 tadi, 100 kurang. 98 kalau saya nggak salah. Nah, jadi separuhnya disubsidi pemerintah. Subsidi pemerintah. Tetap. Cuman dulu itu kan make apa namanya biaya dari bagi hasil uang yang ada di bank. Itu kan jamaah yang ngantri ada entah berapa banyak yang ngantri, yang jelas uang itu numpuk bertriliun-triliun lah. Nah, itu dipakai untuk menutupi subsidi jamaah haji yang berangkat tahun ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ya, itu dulu skemanya kayak piramid, kayak MLM. Jadi yang berangkat duluan disubsidi sama yang member yang baru daftar. Nah, belakangan kan ada namanya Badan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. BPKH ini sekarang lah yang mengelola dana haji tadi, simpenan dari jamaah sekitar waktu itu pas awal dibentuk tuh sekitar 80 triliun, saya nggak tahu sekarang berapa. Itu kemudian dikelola, didistribusikan di berbagai unit bisnis. Yang terbesar saya dengar sukuk katanya, itu apa ya, surat berharga syariah. Nah itu, jadi jamaah juga masih disubsidi, jamaah kita. Terbayang ya oleh masyarakat muslim ya, terutama di Indonesia, bahwa berangkat haji itu ya butuh rezeki yang cukup lah ya. Soal ini ya, harus nabung gitu. sebetulnya kalau kita bicara Al-Baqarah 1 berapa itu ayatnya? Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran ya. Itu kata-kata istitoah itu artinya orang yang benar-benar mampu kewajiban haji. Haji itu wajib bagi setiap muslim, tapi ada syaratnya yaitu mampu. Kalau nggak mampu, berarti nggak wajib. Nah, harusnya ketika di zaman dulu yang namanya orang pergi haji itu, kalau kata Nabi itu kan istitoah itu apa maksudnya? Istitoah kata Nabi az-zadu war-rahilah. Bekal perjalanan, bekal keluarga yang ditinggalkan, sama kendaraan. Nah, kalau kita bicara
sekarang biaya haji, atau kalau dulu sebut ONH, kemudian sekarang jadi BIPIH, biaya perjalanan ibadah haji, itu di situ sudah jamaah bayar itu untuk pesawat, berarti ongkos rohilahnya, kemudian untuk nginep hotel, konsumsi, dan transportasi selama di sana, pergerakan dari Mekah, Madinah, dan sebagainya. Nah itu komponennya. Adapun ongkos yang dibawa jamaah, itu bawa sendiri, kemudian keluarga yang ditinggalkan juga masing-masing. Nah, istitoah di zaman sekarang, ya itu tidak cukup sampai di situ. Istitoah. Ada namanya visa. Ya, dalam sistem modern sekarang, orang masuk negara orang itu ada namanya visa. Ada memang negara yang perjanjian bebas visa. Misalnya Indonesia dengan negara ASEAN, itu bebas visa. Artinya kemanapun tidak perlu ada visa. Cukup bawa paspor, paspornya distempel oleh imigrasi, bisa masuk. Lancang ya. Ya. Jadi visa itu izin yang dikeluarkan oleh negara untuk memasuki suatu negara dimasuki oleh orang asing. Nah, visa itu bisa dikenakan kepada siapapun dan itu bayar. Kita kalau mau ke negara-negara yang kita nggak punya perjanjian bebas visa, semuanya pasti bayar. Nah, itu kan berarti istitoah lagi. Kalau nggak punya visa, ya kita ke Saudi masih pakai visa. Kalau di ASEAN kita nggak pakai visa, ke Singapura, ke Malaysia, itu nggak pakai visa. Tapi kalau Saudi pakai visa. Kemudian setelah visa didapat, ya bekal udah, ongkos udah, visa udah. Sekarang ada lagi istitoahnya, yaitu antrian. Sekian belas tahun. Nah, informasi terakhir Indonesia itu antriannya 55 tahun. Jadi kalau bayi daftar umur 55 baru berangkat. Kakek-kakek baru. Nah, kalau daftarnya udah umur 20, siap-siap udah oyot-oyot, bongkok-bongkok berangkat. Nah, makanya ini, tapi kalau soal itu sih kita kembali kepada rezeki ya. Kadang-kadang ada orang yang bisa kesempatan lebih cepat dan sebagainya. Ya, jadi kalau melihat itu kayaknya ke depan Haji Puro dan ONH Plus itu walaupun mahal kayaknya akan dibidik banyak orang ya. Oh iya, haji ini kan istimewanya satu, dia puncak daripada rukun Islam. Semua orang pengen lah sana. Ya, kecuali orang yang nggak dapat hidayah dari Allah ya. Meskipun udah jalan-jalan ke Amerika kemana, nggak nyampe ke Mekah juga. Ini kan soal panggilan, ya. Jadi orang semua kalau imannya benar pasti terpanggil pengen berangkat ke tanah Nah suci. itu kayak sampai di situ kayak ketika orang imannya kuat, keinginannya kuat mau berangkat haji, terlebih kalau sudah ibadah Allah panggil, berbagai kemungkinan kan semuanya kan bisa terjadi termasuk persiapan finansial ya. Jadi ada misalkan tukang bubur naik haji gitu. Jadi pokoknya banyak hal atau banyak orang yang tidak menyangka min haitsu la yahtasib berangkat dia. Gitu. Jadi ini menarik secara nominal berangkat haji itu biayanya besar ditambah lagi antrian yang begitu panjang. Jadi istitoahnya itu tadi semakin sampai ada gini kayak menurut kayak gimana itu? Ada masyarakat yang bertanya, wah saya kepengen haji nih, kepengen cepet, takut nggak umurnya nggak sampai gitu, sehingga dia mengambil dana talangan haji, sebut saja pinjam. Ada lembaga-lembaga finance syariah. Ya. Gimana sih? Sebetulnya tema ini bisa kita bahas nanti setelah ini dulu nih. Kita bagiannya ini dulu nih ya. Pertama, haji memang panggilan. Ketika Nabi Ibrahim itu membangun Baitullah, ya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Baitullah, kemudian Nabi Ibrahim dapat perintah wa adzin finnasi bil haji. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 56 kalau nggak salah. Itu wa adzin finnasi bil haji. Panggil, serukan orang manusia untuk berhaji. Nabi Ibrahim bilang, kaifa yablughu kaifa yablughu nas? Bagaimana saya bisa memanggil manusia? Di zaman itu belum ada telepon, belum ada TV, belum ada kamera, internet. Kata Allah, ya, alaika bin nida wa alainal balagh.
kamu yang menyeru, kami yang menyampaikan. Maka ketika Nabi Ibrahim, ayuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja, ya, fahujju. Allah telah mewajibkan pergi haji, maka pergilah haji. Allah kemudian sampaikan panggilan ini ke semua orang yang masih ada, bahkan yang masih ada di tulang rusuk nenek moyangnya, ada di rahim ibunya, nenek-neneknya, itu masih sudah mereka menjawab. Ada yang menjawab sekali, ada yang menjawab 2 kali, ada yang menjawab 3 kali, dan seterusnya. Sebanyak mereka menjawab, sebanyak itu mereka akan pergi haji. Tapi ada juga yang nggak menjawab. Nah, yang nggak menjawab itu nggak berangkat haji. Maka kalau ada orang misalnya dapat panggilan haji dari Allah, dari Nabi Ibrahim, dan dia menyaut, tapi dia belum punya keuangan, belum mampu, insya Allah tetap nyampe, apapun caranya. Ya, apapun caranya, karena apa? Karena sudah ketetapan Allah, dia akan pergi haji. Nah, sementara orang yang nggak nyaut, meskipun dia hidupnya udah kaya, nggak nyampe-nyampe juga. Nah, disinilah kemudian, ya, saya tadi masuk ke tema yang itu, pengelolaan haji belakangan ini kemudian menggunakan sistem semacam kredit sebetulnya. Gimana maksudnya kredit? Ya. Ada kepentingan untuk mengumpulkan dana haji masyarakat. Harusnya seperti di era sebelum tahun 90-an, orang yang berangkat haji itu benar-benar yang sudah memenuhi biaya haji. Sekarang haji biaya berapa? 100 juta. Dia siapkan 100 juta, berangkat. Tanpa perlu ngantri. Nah, sekarang ini semua orang diiming-imingi bisa berangkat haji, padahal dia belum istitoah, cukup bayar 25 juta, dapat nomor porsi. Nah, sambil nunggu panggilan nanti kapan. Nah, kalau kemarin-kemarin ketika ongkos haji itu masih 35 jutaan, ya, dia setor 25, tinggal nambah 10. Sekeluarga berdua, dia cuma bayar 20. Kalau sekarang setoran 25, biaya hajinya 50, satu orang sudah 25 juta. Kalau dia berdua, suami istri, dia harus ada 50 juta. Nggak sanggup. Nah, itu sebetulnya mereka nih nggak istitoah. Jadi kita juga harus konsisten bahwa hanya orang-orang yang istitoah yang berangkat. Kalau belum istitoah, nabung. Kayak orang dulu. Orang dulu tuh petani nabung, ya kan? Yang punya kebun nabung bertahun-tahun, ngumpul baru bawa ke bank, berangkat. Iman itu harus diwujudkan dalam bentuk komitmen finansial ya. Ya. Nah, dengan pendekatan model talangan itu, apa istilahnya, ngantrian itu, sebetulnya ada kepentingan untuk mengumpulkan duit masyarakat. Sekarang 25 juta, ya. 1 juta orang yang daftar itu 25 miliar. 25 triliun. Ya, 25 triliun uang numpuk. Dan sekarang makanya ada sekitar 80 triliunan, mungkin lebih ya. Itu 25 triliun mandek di bank. Buat apa? Saya tanya. Uang belum punya. Ya, ditakut-takutin dengan antrian. Kalau nggak bayar 25 nanti ngantrinya panjang, nggak lama. Padahal kalau haji itu dilakukan hanya untuk yang mampu 100 juta tanpa disubsidi pemerintah, maka tidak ada yang ngantri. Tahun ini mampu ada berapa puluh ribu orang berangkat. Tidak harus sesuai dengan kuota 236 ribu orang tadi. Kenapa? Karena tidak pakai sistem antrian. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang akhirnya menjadi stres. Wah, saya udah ngantri, saya udah daftar 20 tahun belum berangkat. Daftar gimana? Orang baru bayar 25 juta kok udah nunggu gitu. Ini ya. Di era sekarang pemerintah menjadi faktor domino untuk mensukseskan umat Islam ya yang ingin berniat haji gitu. Sehingga dengan misalkan bayar 25 juta dapat porsi, dapat antrian atau bisa dikelola. Iya. Yang pada akhirnya bisa disubsidikan ke jamaah gitu ya. Ada cara berpikir pendekatan seperti bisnis, seperti pelaku-pelaku finance, yaitu kredit kayak motor harga 20 juta.
Anda cuma bayar 2 juta, ya udah bayar sini, nanti nyicil setiap bulan, motor boleh bawa pulang. Dengan uang 2 juta, dia bisa dapat bawa pulang bawa motor. Ya kan? Cicil, ada yang gagal, ada yang terus. Yang gagal motornya ditarik, uang cicilannya hangus. Nah, ini sistem kapitalis. Dan haji tuh kok kayak gitu. Kalau orang dulu nggak ada, orang dulu itu uang, ya, itu masuk, penuhi, bayar di bank, berangkat. Kalaupun mau kita batasi hanya yang istitoah, kalaupun ngantri, hanya yang istitoah yang ngantri, jangan yang 25 juta. Itu pun antriannya tidak akan sampai 20 tahun, pasti paling 3 tahun atau 2 tahun, 2 kali musim haji, 3 kali musim haji, paling itu. Kenapa orang yang punya 1 juta itu kan nggak banyak? Nah, kenapa? Karena ada pihak-pihak yang berkepentingan ngumpulin uang sampai triliunan itu. Buat apa uang triliunan? Itu kan pertanyaannya. Ketika uang itu ada di bank, ini menggiurkan, Pak. Ketika uang itu ada di bank, menggiurkan. Siapa yang mengendalikan? Ya pemerintah, uang ini. Nah, kemudian disalurkan sini dan sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kemarin banyak terjadi kasus-kasus pidana korupsi dan sebagainya. Salah satunya diantaranya ada uang-uang haji ini. Nah, itu maksud saya problem haji itu sekarang seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaan antum tadi soal apa ya, soal talangan gitu ya. Sekarang kan ada sistem, ada namanya arisan umroh. Semua orang bayar, nanti yang berangkat 1 orang sesuai dengan arisan. Arisan itu kan sebetulnya kayak ngutangin, ya kan, ngutangin. Masalahnya yang sudah dapat awal komit gak bayar untuk yang berikutnya. Karena sebetulnya yang berangkat pertama kan dia harusnya ngebayar utangnya kepada yang lain. Yang belakangan dia membayari teman-temannya dulu kan. Nah gitu. Terus yang kedua, ada sistem yang tadi saya katakan malah kayak pinjol gitu. Nih saya modalin ya. Anda berangkat umroh, misalnya umroh harganya 25 juta. Ya, Anda cukup bayar 5 juta, sisanya bayarin. Nanti yang 20 jutanya Anda cicil pas pulang. Jadi umrohnya kapan, dia masih bayar tiap bulan tuh. Pertanyaannya apakah ini istitoah? Ya, karena kalau dulu kan proses di awal, setelah cukup baru berangkat. Iya. Nah kalau belakangan ini, ya kalau berangkat dengan utang, kan namanya berangkatnya dengan hutang. Berangkat dulu, baru nanti cicilan belakangan. Menarik tentang itu. Iya gampangnya kayak kita ngutang mau berangkat haji ke orang zaman dulu kan gitu ya. Kalau orang zaman dulu jual sawah, jual ini masih oke lah, jual namanya kan. Tapi kalau ngutang, saya ngutang, mau ngapain? Mau berangkat haji. Kan bahaya, Pak. Ketika nanti nggak ada umur, dia nggak bisa bayar utang. Bagaimana dengan hajinya? Gitu. Jadi belum istitoah, tapi memaksakan diri. Jadi untuk istitoah tadi itu, saya kalau tadi melihat pandangan Kiai, penjelasan Kiai tadi itu, faktor domino itu dipegang oleh pemerintah ya, untuk mensukseskan umat Islam berhaji, terutama yang punya komitmen dengan keimanannya pengen haji. Nah kalau dulu kan faktor dominonya ada di kita masing-masing gitu, maka ada istilah dulu, oh ini haji mansur gitu, orang berhaji halaman mansur. Jadi habis jual tanah langsung berangkat gitu. Dan itu ada kalau pejabat tuh abidin atas biaya dinas. Langsung ya. Zamannya Partai Golkar zaman dulu kan Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Iya. Jadi menarik ya tentang istitoah. Jadi apapun ceritanya, haji ini salah satu mengandung unsur ibadah maliyah ya. Jadi dengan hartanya, rezekinya, kita sedang dipanggil oleh Allah, bahkan diberikan tawaran gitu. Kalau mampu, maka kita masuk dalam kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Nah, istitoah yang lain ini Kiai terkait misalkan jasmani rohani gitu. Iya, kesehatan. Untuk jasmani sendiri Kiai, untuk istitoah ini seperti apa? Kita kan banyak juga melihat yang disabilitas, mereka yang sakit, dan itu jadi ekstra. Kata-kata manistatoa ilaisabila itu kan istitoah itu mengandaikan ada yang tidak mampu secara harta,
tidak mampu secara kesehatan. Nah, kesehatan itu tidak mampu. Jadi ini kewajiban itu belum bisa gugur kalau ada satu uzur yang memang tidak bisa dihindari. Sakitnya dilihat dulu. Ya kalau sakit ringan jelas bukan uzur lah. Kenapa nggak bisa? Saya kan panuan, saya kan bisulan, nggak bisa. Itu kan bukan penyakit namanya. Nah, atau penyakit misalnya kena stroke, misalnya kena sakit apa? Sakit yang masih bisa diobati dan akan sembuh itu tidak menggugurkan uzur dia. Menggugurkan saat dia sakit, tapi begitu dia sehat, kewajiban melekat lagi. Nah, beda dengan misalnya orang yang sudah katakanlah udah usia lanjut, udah 70, 80, sakit-sakitan, gak pernah turun dari tempat tidur, dan tidak kecil kemungkinan, kalau tidak bilang tidak mungkin, untuk dia lebih sehat dari hari itu. Ya, artinya dia hanya menuju kematian aja gitu, bukan. Nah, yang demikian itu sudah uzur, dan itu sudah boleh dibadal hajinya. Nah, nanti kita bicara soal badal haji ya. Dibadal hajinya oleh orang-orang yang tentu saja terdekat ya. Misalnya kalau dalam sebuah hadis itu seorang wanita bertanya kepada Nabi, bagaimana bapak saya bisa pergi haji? Bapak saya kena kewajiban haji, ya kan? Wa huwa la yasbutu 'ala rahilah. Tapi dia udah tua, kalau naik kendaraan tuh nggak kuat, jatuh. Nah, maka kata Nabi, hujji anhu, ya. Kamu berhaji untuk dia. Tapi syaratnya si badalnya anaknya misalnya itu harus udah haji, nggak boleh yang belum haji. Karena kan dia sendiri punya kewajiban haji. Jadi jangan nalangin kewajiban orang sebelum kewajiban dia sudah ditunaikan. Jadi kesiapan fisik, kesiapan kesehatan tadi itu di masyarakat kita kan masih juga banyak berkembang bahwa tanah haram itu tanah mulia yang mengandung banyak keajaiban. Bagi mereka yang misalkan sakit itu sehat-sehat kan yang penting terus nuzul nanti yang biasa sehat gitu. Dan memang juga banyak pengalaman batin masyarakat itu yang betul-betul sehat. Justru malah sebaliknya, ketika misalkan ada gangguan-gangguan sedikit penyakit gitu, akhirnya mereka mengurungkan gitu. Dan kalau karena mengurungkan itu ya akhirnya ya tidak bisa. Iya, jadi ini perlu di sikapi seperti apa gitu. Yang apa yang sakit perlu tadi? Disehat-sehatkan. Oh, biasanya orang kalau semangat pengen ibadah, biasanya dia akan karena fisik itu kan juga pengaruh dengan kejiwaan. Kalau motivasinya kuat, biasanya orang, kenapa orang katanya lumpuh nih, nggak bisa jalan, begitu ada satu kejadian dahsyat misalnya, dia menghindari misalnya ada singa lari di belakang, dia tiba-tiba bisa lompat, bisa lari, itu padahal lumpuh. Karena motivasinya terlalu kuat gitu, daripada dimakan singa gitu kan. Tiba-tiba dia ada orang yang begitu lari dikejar, dia bisa lompat pagar yang tinggi banget gitu. Iya, bisa lompat tinggi. Kata ada kekuatan di dalam diri dia yang bangkit ketika keadaan terpaksa. Nah, ada orang-orang semacam ini yang meskipun sudah tua, tapi begitu semangatnya dia sampai di sana tuh seger ya, di tanah suci. Nah, lebih sehat, lebih kuat. Di samping memang exercise fisiknya kan juga di sana lebih mendukung ya. Pertama banyak jalan, ya kan? Banyak jalan kan kita tahu sehat ya, banyak bergerak. Masjidil Haram itu dari depan sampai ke dalam itu sudah ratusan meter. Gitu. Kemudian tawaf 7 kali, kemudian sa'i itu paling nggak 350 meter satu kali 7, 2,8 kilometer lebih itu jalannya, artinya sehat ya. Dan konon Mekah itu, Ka'bah itu adalah pusat magnet bumi. Jadi orang-orang yang dekat dengan itu tuh badannya cenderung lebih sehat, darahnya lebih lancar. Jadi teriknya panasnya pun rasanya beda ya. Nah gitu. Jadi banyak hal yang menunjang. Asal motivasinya kuat, niatnya baik, insya Allah lancar. Nah, ada orang yang dari tanah airnya gagah,
Tapi karena satu sifat kesombongan atau meremehkan, muncul satu ucapan, begitu turun dari pesawat, langsung kayak nggak bisa jalan. Nah, karena ucapan-ucapan semacam itu. Jadi kalau bicara haji nih kita bisa bikin beberapa segmen nih, kita potong. Karena banyak sekali yang kita misalnya bagaimana tentang situs-situs di sana, bagaimana tentang apa namanya perjalanan ibadah haji secara ruhaniyah gimana, secara syariat gimana, kemudian juga hikmahnya. Nah, banyak sekali saya kira. Satu lagi kayak sebelum kayak meninggalkan kita nih, jadi istitoah itu menarik ya. Jadi menulis tentang kemampuan masyarakat kita ya, mampu atau tidak mereka berhaji, mampu diukur dari segi finansial, mereka harus punya kesiapan keuangan. Lalu yang kedua kesehatan. Nah ketiga nih kesiapan rohani gitu. Jadi banyak juga ternyata orang sehat, duitnya banyak gitu, nggak berangkat haji gitu kan. Nah ini kesiapan rohani ini gimana? Ya banyak orang yang bilang kan saya belum dapat panggilan nih gitu kan. Ya kan? Mau sama sementara atau selamanya gitu. Iya, sama kayak orang non muslim bilang saya belum dapat hidayah. Padahal panggilan hidayah itu dijemput. Bukan pasif nunggu dia datang. Kayak rezeki dia harus dijemput. Walaupun ada rezeki yang datang sendiri ada. Ada orang misalnya dapat hidayah tanpa sebab ada. Tapi kalau memang belum, coba dijemput dulu. Nah, kemudian juga panggilan. Lah kalau dia nggak pernah doa, ya Allah sampaikanlah aku ziarah ke Baitullah. Itu kan namanya dia nggak berusaha, nggak minta. Terus ya Allah cukupkan rizkiku untuk bisa pergi ke Baitullah. Ya Allah gimana. Itu harus ada ikhtiar batin itu, minta kepada Allah supaya hati dia dengan panggilan Nabi Ibrahim itu connect. Sampai ada anjuran mengamalkan labbaik Allahumma labbaik. Iya, misalnya di rumahnya taruh gambar Ka'bah, setiap hari dia sambil bengong dikir labbaik Allahumma labbaik sampai netes air matanya ngebayangin. Apalagi di TV sekarang ada siaran langsung Masjidil Haram. Ya Allah, indahnya bisa berangkat. Ada kerinduan, ada doa di situ. Itu akan dijabah oleh Allah. Tapi kalau nggak agak gitu ya, sibuk bisnis, sibuk jalan-jalan sana sini. Kenapa belum haji? Belum ada. Iya, belum ada panggilan. Ada gitu loh. Ada orang yang alasan semacam itu. Padahal Sayyidina Umar itu keras. Man wajada zadan atau rahilatan walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang mampu berangkat tapi nggak mau berangkat haji, tinggal pilih mau mati ala Yahudi atau Nasrani. Gitu. Karena ini masuk yang berat ya. Sampai Sayyidina Umar bilang orang yang nggak mau pergi haji itu coba dicari. Saya mau tarikin jizyah. Jizyah itu kan pajak itu hanya untuk non muslim. Artinya begitu hinanya orang yang mampu tapi tidak mau berangkat haji. Maka beruntunglah kita yang di dalam hati kita masih ada keinginan-keinginan untuk berangkat haji, ya berdoa kepada Allah, minta setiap waktu sambil liatin Ka'bah, sambil berdoa seperti itu. Kemudian sambil liatin surat tanah barangkali, ya. Tapi kalau itu sih jangan jadi pikiran. Jadi nggak hanya surat-surat yang lain ya? Ya ada ayat kursi, ada ayat, ya kan. Ya, tapi saya jujur saja. Kalau aset hanya tinggal satu-satunya, janganlah itu ya dipaksa-paksa untuk, walaupun dijanjikan gitu ya, yang namanya haji itu Allah akan ganti rezeki yang telah dikeluarkan untuk perjalanan itu. Allah ganti. Bagaimanapun itu tamunya Allah, ufudur rahman, al-hujjaj ufudur rahman. Para hujjaj itu adalah tamunya Allah. Allah akan beresin urusan dia. Jadi jangan pernah takut, wah hajinya sekian ratus juta, jalan aja. Nanti di sana di Ka'bah minta, ya Allah ganti rezeki saya puluhan ratusan kali lipat kan? Siapa tahu. Iya, keimanan kita panggilan haji dari Allah itu harus diterjemahkan secara rasional juga ya. Iya. Gitu ya. Ada yang dulu waktu daftar di bank misalnya, itu kan masih bayar 5 juta ya, baru daftar doang. Itu nggak mau, daftar 5 juta aja nggak mau. Saya bilang gini, Allah akan menjamin, Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Syaratnya kita harus melangkah ke sana.
Saya baru ada 5 juta, ya Allah, aku baru punya 5 juta. Aku daftar ya Allah, dengan 5 juta ini aku daftar ya Allah, tolong cukupkan berangkat. Dengan doa ini, nanti sisa kekurangan dari 5 juta ini Allah yang selesaikan. Tapi kalau nggak pernah bergerak, diem, saya nunggu panggilan nih, saya nunggu panggilan. Nunggu panggilan kayak orang dipanggil nama itu, ya kan? Israel. Akhirnya yang manggil nanti malaikat Israel. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada niat yang kuat, tekad yang kuat, ya. Langkah. Allah cuma minta kamu melangkah 1 step. Aku yang akan bereskan step berikutnya. Artinya wujudkan komitmenmu dalam tindakan. Nah, aku mau ini. Jadi panggilan Allah itu diterjemahkan dalam 3 bentuk ya. Panggilan azan, ingetin suruh sholat. Iya. Terus panggilan haji, suruh berangkat haji. Supaya layak istitoah, supaya mampu. Kalau nggak mau juga panggilan untuk selamanya. Iya. Panggilan pulang, ya. Pulang. Disuruh pulang. Saya kira gitu ya untuk ya. Segmen ini barangkali kita lanjutkan nanti kalau ada kesempatan. Kalau di waktu santai berikutnya kita bisa ketemu lagi. Iya. Menarik. Bahas haji itu menarik. Indonesia terutama umat Islam supaya bisa berhaji semua. Amin. Semoga semuanya berangkat ya. Keluarga besar Kodi, semua umat Islam seluruh dunia diberangkatin. Terima kasih ya. Ya, makasih.